screen. Kak Mace bisa search kan ya? Share screen. Coba bisa kelihatan nggak? Aku sih kelihatan, teman-teman gimana? Teman share nih. Bisa ya. Kelihatan. Oke. Kita mau gambar apa nih dengan tema yang ada? Gambar alien dong. Gambar alien. Gambar space creature. Space permen enggak? Ini ada yang nanya juga nih, Kak Mace, di chat. Ya, ya, Sambil dibahas kali ya. Boleh share boleh. tentang dunia konsep nggak, Kak Mace? Kesulitan dan asiknya kalau dibandingkan ilustrasi. Konsep. Hmm. Kalau konsep eh, sebenarnya asiknya tuh apa ya? Ya kita bisa lebih banyak belajar hal-hal baru gitu. Banyaknya tuh banyak banget. Misalnya kayak mau ngerjain konsep alien kayak gini, biasanya kan kalau idealnya itu kita dikasih waktu buat riset Mhm. soal alien gitu, creature itu. Tuh, jadi ya dari maksudnya dari brief dari klien atau dibikin sendiri itu banyak ininya, banyak yang harus dipelajari sebenarnya, banyak yang harus di riset gitu. Mulai dari aliennya ini tinggal di mana gitu, mau bikin base aliennya kayak gimana, base itu maksudnya kayak inspirasinya kita dari mana kan kita juga nyari tuh, misalnya dari apakah dia humanoid gitu kayak manusia, Hmm. Hmm. mirip manusia atau mirip hewan apa. Jadi tetap harus ngedesain alien tuh harus um, grounded lah dari yang udah ada gitu, dari dunia nyata. Nanti kan alien itu biasa di apa ya, dimodif lah gitu. Ya kan matanya misalnya ada empat, tangannya ada empat gitu. Tapi biasanya di situ kita belajar dulu yang benernya gitu. Belajar dari proporsi manusia segala macam kan, hewan baru bisa biasanya gitu. Terus waktu dulu yang kalau ngedesain alien yang di bawah laut ya gua dulu ke perpustakaan. Ngapain itu? Ya itu cari itu tentang hewan laut misalnya Oh, gitu. oh itu ngaruh ya? Oh iya ya, buat kayak tahu ini ya bentuk anatomi hewannya gitu ya. Iya, anatomi hewannya. Hewan apa aja yang ada di laut dalam gitu. Kayak lihat di ensiklopedia gitu, nggak ada makanya atau ya. Oh banyak sih buku-buku kan, yang buku-buku yang nyediain kayak gitu tuh banyak. Jadi kita maunya kayak gimana, Oke. nanti bisa desainnya berdasarkan dari situ. Enaknya itu sih banyak belajar dan eh enaknya tuh explore explore ide gitu. Kalau dibandingkan dengan ilustrasi, mungkin ilustrasi juga explore gitu, tapi eksplornya lebih eh, mungkin lebih terbatas di ini ya, mungkin lebih temanya lebih pakem gitulah pokoknya. Kalau ini konsep tuh lebih luas gitu gua rasanya, kayak bisa kemana-mana gitu eksplornya. Misalnya bikin alien dari alien ini tuh dari planet yang isinya apa, padang gurun atau ada es gitu, macam-macam. Jadi kita nanti explore, oh kostumnya kayak gini nih misalnya, terus dia kerjanya apa, itu enaknya. Dan enaknya karena kita dituntut kerja apa, konsep itu kan lumayan cepet,
maksudnya eksplorasinya lebih apa? Hasil Iya. akhirnya tuh nggak perlu bukan sebagus sih, refine ilustrasi lah biasanya. Jadi lebih apa? Lebih loose gitu secara brushstroke, secara render gitu. Yang penting paling penting kayak kalau konsep tuh desainnya gitu sesuai dengan apa yang dimau gitu sama klien biasanya gitu. Makanya tadi ya butuh kayak referensi yang banyak yang cukup supaya konsepnya nyambung sama sama yang di ini ya, yang diminta. Iya, Tapi dari referensinya bentuk ininya bisa diinterpretasi macam-macam gitu kali ya. Dan nanti bisa kayak bisa macam-macam mantap. tuh. Jadi kalau alien kenapa sih bentuknya kayak gitu? Siapa yang pertama menciptakan bentuk Nah, balon? nggak tahu tuh orang matanya gede gitu kan. Iya 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 kan itu kayak Mungkin ada yang ditanya terus ke bawah kali ya sekarang. kayak lonjong-lonjong gitu kayak. Terus kenapa hijau gitu ya? Bisa hijau bisa macam-macam. Nah itu biasanya kenapa hijau kan biasanya dia kayak oh kenapa hijau karena misalnya dia tinggal di hutan gitu buat Oh, kamuflase dengan hijau-hijau itu bisa juga. oh kayak gitu-gitunya juga bisa dipikirin dari Iya, oh itu konsep ya? konsep. Iya biasanya harus dipikirin. Iya, 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 iya. Berarti bisa seluas itu sih. Kak, buat yang baru mau terjun nih ke dunia konsep art, mending punya portfolio yang mencakup banyak tema, misal fantasi, sci-fi, dan lain-lain, secara general, atau mending fokus satu tema dulu aja. Jadi ikrar. Idealnya tuh biasanya fokus satu tema paling Hmm. bagus dan selalu disarankan, lebih disarankan sih daripada banyak. Hmm, hmm, hmm. Kalau mau Ini, yang lain gitu, misalnya tema yang lain, tapi tetap harus ada fokusnya dalam portfolio itu. Porsinya harus lebih gede. alright. Guys, aku happy banget karena Valius sudah ada di antara kita. Dan aku udah bisa turun panggung. Valius, dengar suara aku nggak? Tapi dia belum bisa ngomong. Oke lah. Terus lanjut lagi sama Cek. Tadi mau ngomong. Jadi gitu. Kalau idealnya sih, ya ini ya dari yang gue tahu itu fokus Hmm. dulu, terus kalau emang mau eh, yang tema-tema lain silakan. Tapi dalam portfolio baiknya satu gitu. Mau misalnya ke company apa, mereka bikin proyek apa, sesuaiin aja. Misalnya konsep, misalnya mereka banyaknya sci-fi, bikin sci-fi yang banyak. Tapi nggak ada salahnya misalnya masukin satu aja gitu konsep fantasi itu. Ngasih tahu aja kita cukup versatile gitu. Bisa bikin fantasi, bisa bikin sci-fi gitu. Oke. Ya, ya halo, Kolius. Kayak dia berusaha ngomong gitu. Iya, bisa dengar, bisa dengar. Asik. Ah, nggak tuh nungguin lo join gitu loh dari tadi. Dan gue yakin yang lain juga nungguin lo gitu. Bentar, bentar, bentar. Oke. Hadir Deka. Hadir Deka. Di Polar banyak bikin alien-alien gitu gak sih? Sama Cek. Sekarang lagi enggak Tapi pernah.
Nah, Ada yang kayak super susah banget gak referensinya gitu? referensinya lumayan sih. Cuma kan banyak resource-nya dari gambar-gambar yang bisa kita ambil gitu buat dijadiin referensi. Hmm. Jadi kita melihat sisi lain dunia lain. Boleh lah, kamu nanya apa? Irwan deh Bapak. Boleh nanya kok. Ya. Unmute udah boleh. Mau aku unmute. Ini apa nih? Batuk. Bikin apa sih? Oh, Kita lihat. kali. Udah makin ramai sih. 32 orang. Calvin. Kak, mau nanya perbedaan konsep art buat animasi sama video game gitu gimana ya? Mau secara flow atau quality yang gitu deh. Makasih. Oke, secara workflow, kalau animasi yang gue bikin kan animasi ini buat anak-anak ya. Itu Mm-mm. konsepnya biasanya lebih simple dan turnaround-nya cepet. Maksudnya deadline-nya Hmm. 4 konsep, misalnya props gitu, item, ya 3 sampai 4 satu orang. Kalau karakter satu itu sehari. Gitu. Dan kalau TV series tuh deadline-nya kan lebih Hmm. Oke. lebih ketat. Jadi itu kita nggak bisa explore banyak-banyak. Mereka juga udah punya, tapi biasanya walaupun kita nggak explore banyak, mereka udah punya apa ya, kalau dibilangnya istilahnya itu pakem lah. Desainnya tuh harus kayak gini. Jadi ikutin mereka aja. Ya, kalau video game, sepengetahuan gua, pengalaman gua itu lebih lama waktu eksplornya. Lebih kompleks gitu kali ya Ya, karena lebih karakternya kompleks. segala macam yang dibutuhkan gitu. Karena Kalau kita yang desainnya harus mikirin apa, gameplaynya juga, angle-nya kayak gimana gitu. Kalau kita misalnya desainnya terlalu sulit, nanti misalnya nggak bisa dianimasiin. Itu saya pakai jubah panjang gitu kan, itu animasinya butuh waktu yang lama, budgetnya lama, itu biasanya harus dipikirin juga gitu. Kalau quality ya tergantung jenisnya. Kalau jenis kayak animasi TV series ya quality-nya nggak tinggi-tinggi amat ya. Kalau Mm-mm. feature pasti gue yakin lebih tinggi. Begitu juga video Mm-mm. game kan ada triple A, double A, Oke. mobile game, ya itu tergantung juga. Gue tapi tiba-tiba penasaran itu deh, Kak Mace. Kalau di pas kita ngekonsepin space
creature tuh misalnya itu harus come up dengan misalnya apa ya, personality gitu juga nggak sih? Kayak apa namanya, karakter dia itu bagaimana gitu tuh dikonsepin juga nggak? Iya, kalau karakter biasanya iya. Hmm. Jadi termasuk selain bentukannya juga termasuk kayak dia tuh uh, tipenya seperti apa gitu, itu juga part of ininya ya, outputnya ya. Iya, tanggung jawab konsep artis. Oke, Tapi berarti biasanya itu udah ada di skripnya. kayak backstory-nya udah ada gitu lah ya. Iya, biasanya. Jadi kita tinggal gimana nunjukin apa kepribadiannya si karakter itu di desain kita. Susah ya, gimana dong? Itu lah ya, kenapa harus referensinya banyak. Hmm. Ada Kak Fajar juga nggak sih ini? Hai Kak Fajar. Halo, barusan gabung nih. Oh, Wah, Mas. terus. Gimana kita? Apakah aman, sehat? Aman-aman, sudah diperiksa. Alhamdulillah. Ya. Sehat lah. Aceh, Aceh. Yo, kok Biasa dulu start pakai siluet apa enggak ya? dulu gue beda-beda sih. Startnya biasanya pakai siluet, kadang ngeline, tergantung gue ngerasa lebih mudah yang mana gitu. Ngerjain satu Soalnya kan project itu. kalau apa kayak dulu tuh kebanyakan startnya tuh dari siluet gitu. Kalau gua dengar-dengar dari konsep artis gitu supaya lebih kenapa siluet? Karena kalau dari siluetnya udah kelihatan karakternya, berarti itu lumayan berhasil gitu loh. Kalau kan Iya, kayak dari aja tuh udah kelihatan ini karakternya apa gitu. iya itu benar. Benar kok. Tapi ada banyak, gue nggak tahu sih itu pemahaman, mungkin pemahaman secara global kayak itu ada banyak orang yang kurang paham gitu soal siluet gitu. Mereka biasanya di kantor yang dulu gue kerja tuh mereka nggak maunya langsung lihat ini loh kayak line art gitu. Jadi detailnya kayak gimana tuh desainnya secara dipakein line art gitu. Biasanya lu inspirasi aliennya itu kayak campuran dari hewan-hewan kah atau memang dari alien yang pernah lu lihat dari apa yang udah ada gitu atau dari campuran creature-creature yang lu bikin sendiri. Biasanya macam-macam bisa dari hewan, tapi gue lebih dari proporsi manusia di deform gitu. Oh iya iya iya. Dibikin kayak cari bentuk yang menarik gitu biasanya. Menarik tadi pembahasan soal siluet tadi. Ini tadi yang gue tinggalan ya. Ini awalnya siluet dulu nggak ya ini tadi? eh Ngeline gitu, Mas. Langsung lain gitu ya? Iya, terus ditaruhin ini ditambahin value. Ah, tapi, tapi tak rasanya ini juga sebenarnya lagi bentuk siluet juga. Lu lagi apa? Membentuk siluet ini armornya segini kan berasa beda kan value-nya Supaya dibanding sama si kulit-kulitnya ini. Itu Oh termasuk ya, nggak itu ya? Em, Sebutan. itu termasuk apa ya? Kalau aku nyebutnya tuh shape kali ya, kayak shape-nya beda gitu. Shape-nya berarti ya. Heeh. Kalau siluet mungkin secara keseluruhan ini Hmm. kali ya Mas, kayak bentuk apa? Bentuk ininya gitu, luarannya Hmm. gitu. Kebacanya menarik gitu atau gimana? Kalau yang itu bisa disebut shape ya berarti. Kalau siluet lebih ke overallnya berarti. Iya, mungkin gitu Mas. Kita penyebutannya tapi itu penting sih ngelihat apa dibanding yang sebelah ini yang lagi kamu kerjain juga yang ini lebih value-nya lebih rich gitu dia udah lebih rich. Iya, Semakin ditambah.
Ada pertanyaan Kayaknya Ya, lagi nih. itu. Ada yang Oh, nanya lagi di kolom chat. oke. Riset bahan biasanya gimana? Butuh berapa lama tuh buat bikin karakter? Kalau proses ACC biasanya gimana? Dan untuk harganya gimana? Untuk freelance. Satu pertanyaannya. ACC Nanyanya banyak banget deh kok Pak. Ya Allah. Salah satu ya, riset dulu dah. Riset bahannya tuh Oke. biasanya gimana? Kalau riset macam-macam ya. Biasa kita di Google gitu juga kan riset namanya ya. Tapi mungkin Hmm. kurang mendalam ya riset kalau kayak gitu. Jadi ya kita juga kerjanya sesuai waktu gitu yang dikasih sama resource yang kita punya. Kalau kita punyanya apa ya udah kita pakai gitu kan resource. Oh misalnya punyanya cuma misalnya dari online gitu dari Google atau mentok-mentok Wikipedia gitu. Kalau bisa dapat kayak misalnya yang tadi gue bilang gue ke perpustakaan gitu kan, kalau bisa ke perpustakaan lebih bagus. Kalau ada literatur-literatur misalnya tentang hewan atau maksudnya luar angkasa gitu kan, lebih enak kita ngerisetnya, maksudnya lebih paham gitu. Dan desainnya juga pasti akan lebih bagus. Dan kalau risetnya kayak gitu ya pasti butuh waktu lebih lama gitu. Makanya sepengalaman gue kerja konsep buat game itu di studio lokal ya, mau buat konsep yang benar-benar risetnya mendalam tuh kemarin gue nggak dapet gitu. Jadi kan waktunya cuma cepet ya. Jadi nggak sempet harus kemana kemana gitu ke perpustakaan atau apa ya. Kita nyari dari internet aja sebatas itu. Gitu. Bisa dari mana Ada aja. Mm. ada keingetan nggak yang kayak misalnya riset paling lama gitu untuk proyek apa gitu misalnya? Oh, itu yang Pengalaman. dulu ngerjain tugas akhir itu Itu paling sampai ke lama ya? iya ke perpustakaan berapa kali ke perpustakaan ya 3 kali mungkin. Sampai pustakaan. Iya, Rajin kan ya Bang Fajar nyari nyari itu belajar Niat, gitu. niat. nyari itu juga pertama Sebulan kali ada? gambar picture kan pas di Oh, situ ya, jadi sekalian aja. mantap. Sebulan ada nggak tuh Kak Aceh buat meneliti bentukan-bentukan makhluk hidup? Ada. Ada Iya ya? harusnya ada sebulan. Oke, lama ya emang berarti. Iya ya Nah, idealnya gitu. pertanyaan kedua dari Dekopa, ini banyak sekaligus bagus sih sebenarnya karena cover everything ya. Eh, pertanyaannya Dekopa. Jadi berapa lama mengerjakan karakternya? Mungkin kayak dari rata-rata aja kali ya. Kayak rata-rata gitu. Hmm, berapa lama ya? Bisa sebulan lagi mungkin. Sebulan lagi. Kalau dulu tuh explore kan. Sebenarnya itu tergantung art director sama produsernya juga gitu. Biasanya kalau kita ngajuin ide gitu eksplorasi paling 3 harian ya. 3 hari kasih eksplorasi gitu ya kalau tembus lanjut kan lanjut dari thumbnail itu lanjut ke sketsa yang pakai line itu misal terus nanti kalau udah selesai juga lanjut ke color terus udah selesai bisa cepet lah gitu cuman pengalaman kemarin tuh lumayan lama yang pasti kantor sebelumnya gitu. Berarti basically tergantung ini ya, projectnya ya. Tergantung proyeknya. Kalau mau dibikin cepat ya bisa, kualitasnya seperti ini. Mau dibikin lama juga bisa-bisa aja. Iya Kualitasnya pasti lebih dalam risetnya itu pasti. iya iya. Biasanya yang lama itu digunain buat riset waktunya Hmm. biasanya gitu. Kadang lucu juga sih ngelihat gambar tuh, kenapa kok misal helmnya seperti itu, kenapa bentuknya seperti itu gitu. Padahal Mm-mm. yang itu semua tuh ada riset yang dalam gitu. Iya Iya, iya. betul Mas. Nah, ini fungsinya buat ini fungsinya buat ini gitu. Iya. Kalau kondisi uh, lapangannya gini gimana gitu. Kalau misalkan Nah iya lagi bener. ganti form atau ganti apa gitu lagi ini. Oke, oke, oke.
Iya, ya, termasuk kayak tadi nggak ada bahas soal si alien, kenapa sih orangnya hijau gitu ya? Mungkin ada backstory-nya, dia tinggal di tempat yang buat kamuflase atau apa gitu-gitu kan Iya, juga bisa. something yang Tapi Mace, buat lu Hmm. secara pribadi, lu lebih prefer desain itu secara estetika atau secara fungsi? Kalau sekarang gue secara fungsi, secara fungsi. Jadi dulu-dulu tuh emang gue desainnya secara ini kok, secara estetika. Jadi yang penting keren itu banyak. Cuman makin ke sini makin ya karena banyak belajar apa? Banyak belajar juga gitu. Saya fungsi lebih menarik gitu buat didesain karena ada story-nya juga di situ. Tuh. Berarti lu lebih ke arah western gitu ya? Iya, Kalau soalnya kalau kayak Jepang gitu kan banyak estetikanya gitu daripada fungsi. yang penting bagus gitu ya. Oh, maksudnya Ya, yang penting yang keren-keren gitu ya. Cuma butuh waktu lama kan buat desain secara fungsi gitu. estetik juga fungsi kok. Fungsinya buat keren itu tadi. Iya benar-benar. Iya benar. Gue tadi mau kasih pendapat itu, tapi takut sotoy. lawan yang bagus Jar. Setuju, setuju. Estetik kan ada fungsinya Ya juga. buat apa? Buat keren. Biar oke. Terus proses ACC-nya gimana? Mungkin kayak kalau nerima job dari klien kali ya, terus kita udah kasih konsep, udah kasih karakter, itu biasanya kayak getting feedback sampai approval tuh biasanya kayak gimana sih? Abang Cip? Buat gambaran. Kalau dalam apa nih? Dalam game ya, aku ngomonginnya dalam game aja Heeh, ya. dalam game aja. Itu yang ada pengalaman. Kalau itu sih setelah approval kita proses approval ya. Ya proses approval kayak biasa kayak misalnya kita ngedesain thumbnail itu yang gue bilang kayak 3 hari. Misalnya nanti kasih ke art director ya oke gitu approve. Kemarin terus lanjut gitu sampai color akhirnya karakternya jadi. Sebenarnya gitu doang sih. Cuman art direct kalau di video game itu ribetnya si art director ini harus sebenarnya di atas art director harus ada lagi ya. Aku lupa namanya. Apa ya kreatif produser atau apa? Kreatif, manage, Ya, ya gitulah. Heeh. eh, pokoknya ada orang yang menghubungkan antara kalau kita kan konsep art itu kan 2D artis ya. Kita gambar kan secara 2 dimensi. Nah, dia harus menghubungkan posisi orang yang satu ini dia menghubungkan ke 3D. Kalau misalnya gamenya mau dibikin 3D gitu. Nanti dari situ bisa misalnya ada isu atau kendala di desain kita tuh bisa balik lagi gitu ke konsep artisnya buat diperbaiki. Biasanya gitu. Berarti kadang konsep art itu pas dibentuk 3D-nya belum belum tentu sesuai sama konsepnya gitu ya. Iya, benar Mas. Belum belum tentu. Tergantung 3D artisnya nih sama fungsinya gimana aja nih. Iya, saya mereka yang bakal ini kan bikin apa 3 dimensinya nanti bakal juga dites secara gameplay gitu. Bisa berubah jadinya. Berarti sebenarnya tuh di artisnya juga harus kalau bisa mikirin secara 3D juga ya yang Iya, benar. Secara 3D sama gameplay biasanya, Mas. jadi harus mikir sampai sana juga ya walaupun konsep Mm, artis ya. iya, Padahal tuh ini kita nih kerjanya. harus sampai sana, harus jauh memang. Menarik, menarik. Pertanyaan terakhir tuh dari Dekopa tuh harganya gimana? Ya, Itu freelance. Aduh, kalau harga sesuai hati dan sesuai kemurahan hati orang kali ya. tapi tapi mungkin Bang Fajar, Kak Valius juga mungkin bisa kasih perspektif tambahan juga. Iya, Kayak gimana kok? biasanya
cara menentukan harga tuh gimana sih? Kayak mungkin kita nggak bisa kayak kasih, oke harganya 500.000, 1 juta, 2 juta, 5 juta. Tapi kayak pertimbangan-pertimbangan apa nih yang bisa kita punya untuk kita bisa menentukan harga kita gitu kan? Biasanya orang-orang tuh pasti gimana ya nanti gue kasih kasih segini takut kemahalan, tapi kalau segini kemurahan gitu kan galau sendiri akhirnya. Mungkin kayak gitu kali ya. Dari Kak Mace gimana, kalau gimana, sama Kak Fajar gimana tuh? Pertimbangan-pertimbangan apa yang harus Kalau punya? aku sih biasanya ada hitungan per hournya. Jadi kalau kita Hmm. tuh per hour dihitung berapa. Nah, untuk 1 hari kerja nih misalnya kan 8 jam nih. Aku hitung Hmm. nih 8 jam harganya harganya 10 ya kita bilang hitungannya 10. Nah, terus ini pengerjaannya berapa hari gitu. Misalkan nih pengerjaannya kalau dipecah gitu dari sketsa misalkan 3 hari, dari storming dari kalau untuk konsep ya biasa aku dari sketsa itu kira-kira 2 hari 3 hari lah habisnya gitu. Terus nanti habis itu pematangan, biasanya pematangan konsep ya itu lebih detail lagi gitu dari objek-objeknya. Nah itu biasa makan 2 hari lagi. Terus nanti ke finishing itu bisa 5 hari sendiri gitu. Total 9 hari kan. Nah 9 itu ya tinggal dikali aja, dikali misalkan 1 hari 10, harganya berarti 90 gitu misalkan. Gitu. Kalau aku sih gitu ya, cara ngitungnya. Nah, per hour-nya itu tergantung kalian mau dibayar berapa sebenarnya. Itu nggak ada rumus tertentu gitu. Oh, aku nih dibayar sekian gitu per hour-nya. Itu nggak ada rumusnya. Kembali Ya, lagi ke kira-kira gitu. kemurahan hati. Sama ini sih, sama kalian sesibuk apa. Kalau makin kalian makin sibuk atau makin banyak kerjaan yang ngantri gitu, berarti kan otomatis harga naik dong, gitu kan. Gitu. Biasanya gitu. Oke. Kalau Dari Fajar nggak tahu. Ya. yang lain, coba ada lagi nggak? Kalau aku sebenarnya ini simple sih. Aku dulu nggak sering sih, pernah dibilangin sama Kolius, kayak kalau nantiin harga tuh yang sesuai sama hati lah. Kalau kamu ngerjainnya sambil senyum, wah berarti harganya pas tuh. Tuh, Kalau lagi gitu ya ngerjain aturannya. sebel itu, wah kayaknya harganya kurang tuh berarti tuh. Nggak akan pernah puas sih Jar. Sesuaian hati. Oke. Tapi Kalau plus, kamu aja gimana? sebentar, ada tambahan lagi. Oke. Perspektif lainnya mungkin ini sih, kamu lihat kualitas gambarmu kira-kira seperti apa kan? Terus kamu pasti browsing-browsing dong artis lain dengan kualitas seperti itu harganya berapa, misalnya kayak gitu ya. Ya tentuin dari situ aja, start dari situ aja. Yang penting mulai dulu kasih harga. Nanti misalkan seiring berjalannya waktu kan, kualitas kalian juga meningkat kan, gambar kalian makin bagus kan. Nah, kalian bisa naikin harganya sedikit demi sedikit. Terus misalkan ada klien yang sudah lama nih, yang dulu harganya segitu, tapi kalian sebenarnya gambarnya makin bagus nih. Nah, kalian juga bisa nego ke klien. Nah, karena gambar lebih bagus lah atau gimana lah, kamu bisa naikin harganya ke klien juga gitu. Jadi nggak usah terlalu takut mikir soal harga sih. Kalau misalkan kemahalan ya, klien kalau emang niat dia pasti nego. Kalau kamu mau ngasih atau enggak gitu aja sih. Itu aja sih tambah. Oke. Kak Mace mau nambahin nggak? Itu udah bener. Udah bener. Jadi pertama, itu tanggung lagi pertama dari hourly rate-nya kita ya, per hour kita mau dibayar berapa. Kedua dicek ya, kualitasnya kita udah bisa gimana nih untuk deliver pekerjaan dari klien. Dan emang di awal mungkin bisa set gitu dari jam terbang gitu kayak biasanya apakah itu udah cukup kemurahan atau kemahalan. Dan kalaupun kemahalan juga klien kalau suka banget sama dan butuh banget pasti ada opportunity untuk negosiasi. Gitu kali ya untuk soal harga. Tapi emang pembahasan soal harga selalu menarik tampaknya ya. Nanti akan ada sesi sendiri kali ya kita membahas soal harga. Seru kayaknya.
Terus ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Jadi ada biasanya kalau buat konsep biar sesuai karakternya bagaimana ya? Contohnya dalam menentukan count aksesoris yang digunakan atau shape dari pakaian yang harus dipakai. Ini lebih ke konsep sesuai karakter. Konsep sesuai karakter. Iya. Oke. Misalnya menentukan aksesoris yang harus dipakai. Mm. Kalau itu ya balik lagi sih biasanya paling pertama itu ya backstory gitu. Backstory-nya karakternya asalnya dari mana, tinggalnya di mana, biasanya pekerjaannya apa. Itu kan nanti mempengaruhi kostum yang dia pakai, aksesorisnya apa. Mungkin biasa aksesoris itu lebih pengaruhnya dari backstory-nya ya. Kalau kostum kan dia apa yang sehari-hari ya kerjaannya. Kalau aksesoris itu bisa macam-macam. Misalnya dia ada kalung, gelang itu simbolnya apa gitu kan. Misalnya oh ini ternyata hadiah dari siapa orang-orang apa dari orang tuanya atau dari mana gitu. Jadi aksesoris yang dia pakai itu ya idealnya harus punya story juga. Itu misalnya cincin. Kenapa dia pakai cincin lebih dari satu gitu, dua atau tiga gitu. Biasanya kalau mau risetnya dalam ya itu dapat semua kayak oh ini kenapa dia pakai cincinnya begini gitu. Kalau yang lain kalau misalnya emang waktunya memungkinkan biasanya ya aksesoris itu jadi pelengkap biasanya itu. Kalau konsep biar sesuai dengan karakternya live drawing sih kayaknya. Kayak keluar liatin orang gambar-gambar gitu kan pasti udah ada briefnya karakternya mau kayak apa gitu. Apakah dia sombong, apakah dia orangnya percaya diri gitu. Pemalu itu biasanya kita lihat orang-orang sekitar kita gitu terus gambar gitu. Oh, kalau orang malu tuh biasa posenya kayak gini, gesturnya kayak gini. Orang malu sama orang pede kan kalau ngomong beda, kalau duduk beda gitu. Kalau berdiri gitu misalnya nunggu nunggu angkot atau apa, nunggu angkutan umum juga pasti beda kan cara berdirinya. Nah, dari situ kita bisa masukin ke karakter kita gitu. Gitu. Kalau mungkin Mas Fajar ada yang mau ditambahin? Sudah jelaskan sih tadi. Jadi kayak sifat karakter mempengaruhi aksesoris yang dia pakai gitu berarti ya. Iya, itu juga. Menarik, menarik. Gitu. Oke, semoga menjawab ya Heru Triansyah. Ya, semoga menjawab. Ada lagi nih dari Irwan. Dulu kita di Kumata untuk proses dari brief bahan kita kerjain desain visual sebanyak mungkin buatnya atau bank visual. Nggak tahu ada yang pakai terkini juga atau gimana tuh Mas? Pernah nggak Bang? Dulu di Kumata untuk proses delivery desain visual sebanyak mungkin buat visual atau ada yang pakai terkini. Maksudnya dari brief bahan kita jadi ekspor sebanyak-banyaknya gitu ya. Maksudnya apa gimana? Gimana nih? Oh iya, ekspor sebanyak-banyaknya gitu nanti kalau misalnya ada yang cocok pakai gitu. Nah ini gue pernah kena kayak gini. Gimana? Gue pernah ekspor hampir ratusan, Oh, tapi tapi tidak terpakai satupun. Itu nah, kok bisa gimana gimana? iya itu jadi kalau menurut gue sih itu kelemahan cara ini sih kayak trik kayak itu nggak tahu mungkin ada yang works ya mungkin waktu itu gue kebetulan nggak works jadi kita disuruh explore ya explore ada briefnya ada itu explore banyak
Nah, pas diekspor itu Beralian. kenapa? Bocor ya. Ya, kita ekspor itu waktu itu banyak. Sebenarnya udah sesuai brief sih kalau enggak gitu. Tapi ternyata kasusnya waktu itu hmm, belum ada yang kena katanya desainnya kan. Terus ekspor lagi itu sampai akhirnya kita pernah berubah arahan. Gitu. Ada yang ditambah, ada yang dikurangin, itu berubah arahan. Itu ekspor lagi itu udah banyak banget. Emang disimpan semua. Dia juga, maksudnya atasan kita juga ngomongnya gitu kayak, oh nggak apa-apa banyak, nanti bisa kepake buat yang lain kan, tinggal diambil ambil gitu. Tapi ternyata nggak sesuai desainnya sama yang dimauin. Gitu. Sebenarnya kalau bikin bank visual itu kan mungkin arahan desainnya belum terlalu jelas ya. Jadi kita udah ada garis besarnya, tapi detail-detailnya mungkin belum belum dipikirin dengan rapih gitu. Jadi makanya ekspornya bisa banyak banget. Bedanya kalau kita desain sama detail-detailnya udah rapih gitu, briefnya, jadi eh, temanya udah jelas gitu, detail karakternya udah jelas itu bisa lebih cepat sebenarnya. Terbatas sih emang terbatas banget, cuman bisa lebih cepat. Jadi kita cepat tahu salahnya di mana, benernya di mana itu. Karena ada batasan. Kalau udah lewat batasannya, oh ini salah gitu. Yang masih di dalam batasan boleh dipakai. Jadi yang masih di dalam batasan itu yang ini, yang kita ekspor lagi gitu. Jadi udah ada limitasi yang pas lah. Kalau misalnya buat sebanyak-banyaknya itu kayaknya kurang, menurut gua pribadi sih kurang efektif gitu. Ada tambahan lagi nih, ekspornya per checkpoint, jadi kelihatan arah mana mau dikembangkan. Sih. Per checkpoint misalnya ini ya, coba apa maksudnya explore apa gitu misalnya hari ini beberapa hari kita explore apa atau gimana tuh? Ada hal tertentu yang dieksplor gitu. Benar nggak kayak gitu? Mungkin desain karakternya udah ada nih, mungkin coba kerjain ininya, upper body-nya, armornya seperti apa gitu. Oh iya iya. Gimana ya mas? Mungkin gitu kali ya, kayak nggak secara keseluruhan tapi secara spesifik gitu. Oh iya benar Mas. Ini Katanya. tangannya kurang bagus, cuma coba dieksplor, mungkin ada yang jadinya 2, jadinya 3 gitu, ada yang pakai sabit lah atau apa, mungkin seperti itu. Iya, benar-benar itu bisa juga. Ya mungkin kalau aku tangkap tadi sih kayak ini ya, uh, tergantung workflow-nya ya. Kalau misalkan studio tersebut kuat di konsep, pasti bakal lebih ke konsep dulu, mikirin konsepnya, baru ke visualnya gitu. Tapi kalau ini tadi, kata lu tadi kan ada garis besarnya, habis itu dieksplor secara visual, nah mungkin dari visual tersebut ada, bagus nih, baru baru masuk di sangkut pautin gitu konsepnya. Gitu nggak sih maksudnya? Iya, itu juga bisa. Ngerti sih, iya bisa bisa. Soalnya bang visualnya banyak kan, kita tapi belum tahu arahnya kemana nih, jadi wajar kalau ini nggak masuk deh kayaknya, ini nggak masuk deh gitu, kayaknya ke arah sini nih kayak gitu. Jadi Iya benar-benar. ternyata workflow studionya aku belum pernah ngerjain konsep art soalnya, jadi nggak terlalu paham juga. Semoga menjawab Semoga menjawab. Irwan Dekopa ya. Ada lagi nih, mau tanya Kak, NDA itu apa dan gimana prosesnya NDA? India itu bukannya non-disclosure argument gitu ya? Disclosure art Agreement, agreement. argumen. Itu kayak kontrak gitu kayak Mas ya? Ya, Perjanjian kerja kan? biasanya sih dipakai kalau misalkan kita nerima project nih, tapi itu sebenarnya masih rahasia dari klien. Nah, di situ biasanya kita suruh tanda tangan NDA bahwa
dokumen apapun yang mereka kasih ke kita itu nggak boleh disebarluaskan. Mm-mm. Setahu seperti itu. Dan mau bacanya juga sebenarnya males, capek banget. Ya banget ya. Poin-poin utamanya doang biasanya ngeliat. Minat bacanya rendah sekali. Hmm. Contoh isi NDA itu apa ya Kak? Desain brief kah? Atau pricing? Bukan. Nggak ada pricing sama sekali. Nggak ada desainnya juga, itu sendiri. NDA itu benar-benar cuman kayak agreement. Ini ada project, material-materialnya jangan disebarluasin ya. Intinya kayak gitu sih. Setahu. Sepertinya ya, semoga menjawab ya. Coba kapan-kapan kalau pas kamu ngerjain terus dikasih ide sama klien, nah coba dibaca itu. Isinya apa aja. Capek ya bacanya. Gue ada pertanyaan nih, Mas. Ya kok Eko lagi. Ya Mas. Apa namanya? Gue kan pernah lihat bikin konsep artis, konsep konsep art itu kayak misal gambar monster gitu ya. Dia Mm-mm. kayak gabungin misal kepalanya ayam, terus kakinya tikus, terus bersayap kayak atau apa kayak jadi makhluk baru gitu kan. Ya. Kalau bikin yang model-model kayak gini ada referensi kayak gitu juga nggak? Explore-nya tuh gimana sih? Oh ya. Kalau dulu sih itu udah pasti pakai referensi kan. Ah, Kalau ayam gitu. apa itu? Oh, ada gitu-gitu juga. Mm-mm. Jadi kayak dulu tuh aku ngedesain ikan ya, apa ikan di lautan dalam, bikin creature gitu berdasarkan lautan dalam gitu. Jadi lihat ikan-ikan di lautan dalam tuh kayak gimana gitu. Hmm. Saya kayak goblin shark atau apa yang dalam barrel eye gitu. Hmm. Nah, dari situ bisa digabung-gabung gitu, Mas. Hmm. Biasanya fitur-fiturnya digabung. Oh, matanya pakai mata ini gitu. Tapi biasanya berdasarkan em, satu fakta, bukan satu fakta sih, satu ini, ya fakta kali ya. Kayak, oh kalau ikan di lautan dalam tuh nggak bisa ngelihat kan, pada buta semua Wah, gitu. nggak tahu Pak. Nah, jadi karena itu tuh, ya, oh matanya ada, tapi misalnya nutup doang gitu. Nggak bisa jadi sesuatu yang menarik. Kayak menurut aku kayak, oh matanya ada tapi nutup doang. Terus ngelihatnya gimana? Pakai kalau dulu ya ada angular view itu yang ada ininya tuh, Mas. Ada lampunya itu ya. Itu bisa buat apa ngirim sensor atau apalah gitu. Jadi dia ngelihatnya pakai itu. Ultrasonic, bukan? Nggak tahu apa namanya lupa. Tahu. Jadi biasanya gitu. Jadi oh kalau ikan di lautan dalam bisanya kita ngambil bentuknya kan dari ikan-ikan itu juga. Jadi ngambil bentuk berdasarkan ya faktanya gitu. Oh mereka nggak bisa ngelihat karena nggak ada matahari kan, gelap semua gitu, nggak tembus. Jadi mereka evolusinya tuh di tiap badan mereka tuh ada apa ya, apa bisa bikin inilah sumber cahaya sendiri itu. Terus mantulin apa gitu. Jadi gabung-gabungnya berdasarkan itu. Jadi kalau kayak ayam digabung sama gorila gitu, kepalanya ayam, ya Hmm. mungkin story-nya oh ini karakternya baik gitu kan, pemakan bukan pemakan daging, bukan karnivora, makan rumput gitu, rumput tapi kuat gitu. Badannya gorila misalnya gitu, kayak gitu lah mikirnya. Tapi tetap secara ini ya, fungsi juga ya. Maksudku misalnya tadi kayak ikan laut dalam gitu, terus ada lampunya gitu. Tiba-tiba dikasih sayap burung gitu. Nggak nyambung ya berarti, nggak masuk gitu berarti ya. Kayaknya pas. Nah kalau mau kasih sayap biasanya sayap
hewan laut juga gitu Nah, biasanya. berarti model-modelnya jadi ya, biar Iya. sesuai. Ikan pari misalnya kan ada itunya tuh Hmm, sayapnya ya kayak ya, gitu. ya, ya. Model sayapnya seperti itu, bukan yang sayap angel gitu-gitu. Mm-mm. Wah, apa itu Vito? Bocor kayaknya. Ada tambahan pertanyaan nih. Pernah nggak Kak dapat klien yang manfaatkan AI dalam workflow-nya dan apa mempengaruhi workflow atau bahkan price Kakak sebagai artis yang di hire? Maksudnya gimana? Untungnya sih belum pernah ketemu klien yang pakai AI sampai sekarang ya. Kalau Jadi beberapa, Hah? Kenapa? jadi belum tahu gitu pengaruhi price-nya gimana gitu. Saya belum pernah ada tawaran dari yang pakai AI. Hmm. Jadi maksudnya kliennya nawarin kita suruh pakai AI gitu maksudnya. Kayaknya begitu. Benar begitu. Mos 20%. Mos X. Aku malah adanya yang pernah ini. uh, Project-project barunya kelihatan dari kliennya tuh pakai AI kan. Sudah nggak pernah hire lagu lagi. Oh, Ini dipakai AI sendiri kayaknya buat ngerjain gambarnya. udah bisa sendiri ya. Kabur dah. Kebangetan sumpah. Tapi beberapa klien nggak ngebolehin ada juga berdasarkan. Hmm. Kalau nggak salah di US tuh udah nggak boleh pakai AI kan ya ada. Oh, konsep dimasukin AI tool. Wah, itu kayaknya bukan klien kayaknya. Nyuri aja ya. Langsung dimasukin soalnya. So, kakak dimaksudin kayak tuh sama anjir aktif ya. Iya. Jadi app nih biasanya di foto konsep art yang bagus itu dilihat dari sebenarnya apa, detail fungsi di dalamnya, atau ada hal lain juga yang dilihat. Nah, kalau buat company ya udah pasti bisa sesuai sama project yang biasa mereka bikin gitu. Dirilis sama mereka itu udah pasti. Misalnya mereka bikin sci-fi, bisa pasti lihat portfolio yang konsepnya sci-fi itu. Terus ya fungsi itu biasanya kayaknya kalau klien barat tuh mementingkan fungsi desain yang sangat-sangat fungsional ya. Apalagi kalau buat triple A games tuh. Kalau buat film sih jujur gue kurang tahu ya karena gue pernahnya cuma di game. Yang gue tahu pasti portofolio konsep art itu bakal ada nilai plusnya tuh kalau kita bisa bikin orthographic view dari desain kita. Apa Tuh. tuh? Foto Orthographic. Orthographic tuh bisa kan kita desain 3/4 gitu karakter. Jadi biar showcase desainnya enak tuh 3/4 kan. Nggak terlalu flat dari depan, tapi eh, nggak banyak yang hilang juga kan. Jadi 3/4 tuh. Jadi paling dynamic itu 3/4. Nah, kita harus bisa bikin kayak breakdown dia kalau tampak depan kayak gimana gitu, dari samping, dari belakang. Apalagi kalau untuk game kan. Mungkin paling parah mungkin harus bisa bikin dari atas bawahnya karena kalau game kan bisa diputar 360 derajat tuh. atas bawah juga. Iya kan, itu apesnya itu. Tapi biasanya samping, depan, belakang sih Ya, biasanya ya. berarti ini ya kemampuan kita memahami bentuknya kalau dilihat dari depan gimana, Iya, gimana, samping gimana, belakang gimana. iya, itu nilai plus banget dan itu biasanya yang disukai anak 3D. Soalnya anak 3D bikinnya pakai itu. Iya, kalau nggak ada,
ada yang artis 3D tuh bisa, ya dia bisa ngebayangin sendiri nih. Kita cuma kasih misalnya 3/4 depan, 3/4 belakang, dia bisa ngebayangin sendiri gitu. Tapi ada yang nggak bisa. Jadi idealnya kita bikinin buat mereka. Dan breakdown, misalnya armor, misalnya kalau 3/4 ada armor yang nggak gitu kelihatan ya. Armor kan biasa atau kostum layer per layer gitu kan, ada yang baju dalam, baju maksudnya di tengah, terus di atas, terus keluarnya cuma dikit. Nah itu biasanya mereka perlu tahu gitu, sambungannya kemana. Iya, Jadi iya. kalau ada keperluan gitu buat breakdown. Konsep art sih biasanya gitu. Nah, kenapa sebutannya konsep art ya? Karena sedang mengkonsep di situ kita ya. Iya, Sedetail bikin mungkin. konsep. Ya, ya. Menarik, menarik. Oh iya, konsep art yang bagus adalah portfolio konsep art yang dibuat. Jangan cuma dibikinkan. Mm, udah pasti. Aja dulu dah. Oh, si Mas X lanjut lagi nih. Konsep kakak dimasukin ke AI tool sama si klien. Kalau kita gambar, baru setengah jadi, terus kita masukin AI, terus kita pakai hasil AI art sebagai referensi, itu masih sah nggak, Kak? Gimana tuh? Masih. Aduh, gimana ya? Kalau kita gambar, baru setengah jadi, terus kita masukin AI, terus kita pakai hasil AI art sebagai referensi, itu masih sah nggak, Kak? Hmm, sah nggak ya? Mungkin kalau sebagai referensi buat kita sendiri ya oke-oke aja kali ya. Kalau kalau itu buat referensi sih, mungkin masih bisa ya. Iya, Cuman kalau sampai kamu tempel, atau kamu sama aja kamu pakai kan berarti hasil AI itu. iya. Kayaknya Sama aja. kalau referensi masih oke. Tapi pernah ingat feedback dari siapa ya dulu? Kita tuh kadang kalau pas nyari referensi itu, kadang kita lihat gambarnya orang lah atau apalah gitu. Oh iya. Padahal referensi yang paling jelas tuh ya ada ya di dunia nyata gitu. Misal kamu bikin apa tangan lah istilahnya paling gampang lah. Kita cari referensi tangan tuh. Kita punya tangan sendiri, kita foto aja sendiri gitu lah maksudnya. Iya benar. Mau lihat muka lighting gimana ya? Pakai muka sendiri aja udah. Gimana lagi? Mau lihat pemandangan misal gunung gitu atau apa gitu. Atau lihat rumputan yang bisa kita dapetin, kita kita istilahnya apa, niru niru dari alam sih. Kadang kalau misalkan kita nyontoh dari gambar orang lain itu, gambar tersebut adalah gambar hasil interpretasi si artisnya gitu loh. Iya benar. Kadang jadi itu tuh udah melekat ke diri artisnya. Kalau kita ikutin itu, kadang jadi malah ikutin artisnya, jadi bukan real hasil pemikiran kita. Kalau kita lihat langsung. Sebenarnya dari foto-foto sendiri bisa jadi referensi itu ya Mas. Hmm. Mos X iya hanya referensi, bukan depend over. Ya, bisa aja sih. Kalau kalau aku pribadi bisa bisa aja sih. Hmm. Lebih cepat juga istilahnya buat jadi ini tuh referensi. Eh, Betul, betul. udah 9:13 nih. Tadi mulai jam berapa Mas ya? Jam 8 lebih dikit kayaknya. Ini satu lagi deh pertanyaan terakhir nih dari Heru Triansyah. Apakah splash art termasuk konsep art? Waduh, mana itu jawaban? Splash art lebih ilustrasi kayaknya. Lebih ilustrasi sih. Splash art tuh kayaknya kalau nggak salah tujuannya untuk promosi, lebih untuk Hmm. art gitu nggak sih? Masih? Iya,
Ya, Menurutku lebih ke ilustrasi. ilustrasi. Ilustrasi apa nih? Maksudnya konsep art juga ilustrasi. Ilustrasi lebih ke ini, eh, itu promo buat marketing art ya kalau nggak salah itu istilahnya. Kurang tahu promo art apa marketing marketing art. Biasanya kalau promo art itu atau marketing kualitasnya kan kualitas rendernya udah beda. Kalau splash art jelas-jelas kualitas rendernya tuh udah paling tinggi. Tuh, jadi nggak termasuk konsep art gitu. Konsep art itu yang dinamakan konsep itu kita ngekonsep. Kayak tadi Mas Fajar bilang namanya konsep. Kita konsep art itu biasanya sketsa-sketsa gitu, sketsa-sketsa sama alternatif-alternatif yang banyak. Itu konsep art dan hasil jadinya tuh nggak wajib eh, kayak splash art renderannya. Jadi em, cukup cukup kalau udah menjelaskan desain dari karakter yang kita desain, sesuatu yang kita desain. Sebenarnya konsep art itu untuk membuat produknya. Sementara splash art itu untuk mempromosikan produk. Produknya. Ya benar. Ya, jadi konsep art itu untuk praproduksi, terus kemudian diproduksi, setelah hasilnya produksi jadi, kita bikin splash artnya untuk mempromosikan, gitu sih. Ya itu benar tuh Mas X tuh bilang konsep art behind the scene. Ya, Ya betul. itu aja sih kayaknya menarik pembicaraan kita malam ini. Sorry guys, tadi saya telat ngurus kucing dulu. Yang penting udah aman Mas kucingnya. Aman-aman. Thank you ya, Mas ya. Thank you banget Ini Mas. juga buat teman-temannya yang udah hadir di sini ya. Sampai ketemu lagi di event partikel selanjutnya. Thank you. Kolis, ada nggak nih Kolis? Hah? Mana kok? Ya, Eh, ini nggak gitu kedengeran di sini soalnya. Oh, ya udah kita mau tutup nih kok. Ya, sampai ketemu lagi, guys, teman-teman. Thank you Mace udah isi acara partikel ya. Thank you udah dikasih semuanya. kesempatan. Iya, keren. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Bye. Ya udah aku Thank izin you. tutup sesinya ya. Terima kasih semuanya. Have a really nice day. Bye. Bye.